Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Guna Lombok, dan channel Guna Lombok yang akan tentunya memberikan tentang informasi-informasi kerjaan dan gaji-gajian di Malaysia, teman-teman. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-teman dimanapun berada selalu sehat, murah rezeki, panjang umur, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, buat teman-teman yang suka mendengar cerita Guna Lombok atau pengalaman Guna Lombok di Malaysia, mohon budayakan menonton sampai habis biar teman-teman tidak sampai gagal paham dan berkomentar yang bukan-bukan. Buat teman-teman juga yang belum mendukung dan mensupport channel Guna Lombok, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan share. Oke teman-teman, kini Gunawan Lombok akan kembali lagi untuk menceritakan pengalaman Gunawan Lombok ya teman-teman. Ini bukan apa namanya, ini yang saya dapatkan lah di Malaysia teman-teman. Jadi kayak gini maksudnya teman-teman ya. Sudah terbiasa ya teman-teman, di Malaysia itu kan kalau kita kerja di syarikat itu, apalagi kita kerja di Felda ya teman-teman. Apalagi kita kerja di Felda, minimal sebelum azan subuh itu kita sudah terbangun dari tidurnya kita teman-teman. Kita mandi, kita sholat, setelah sholat kita makan, sarapan gitulah teman-teman. Itu apa namanya, separuh kita makan di sarapan di rumah. Terkadang kan kalau kita sarapan terlalu awal, terlalu pagi itu tidak enak ya makanannya teman-teman, tidak enak. Nah dari situlah kita apa namanya, bawa nasi buat bekal lah, buat sarapan, buat makan siang kayak gitu teman-teman. Nah jadi saya itu sudah terbiasa hidup di Malaysia itu teman-teman, sudah terbiasa bangun awal teman-teman. Jadi istri saya sampai kaget teman-teman. Saya kan pernah balik cuti, kalau tidak silap itu hari dulu lah, tahun berapa itu teman-teman, enggak ingat lah dulu, 1 bulan teman-teman. Kalau tidak saya silap 1 bulan 15 hari itu teman-teman. Saya balik cuti teman-teman. Istrinya saya itu sampai apa, terheran teman-teman. Saya nggak tahu kenapa teman-teman. Dia bilang ya saking terbiasanya saya hidup di Malaysia itu ya teman-teman, yang kayak saya bilang tadi itu, kita sudah terbiasa bangun awal kayak gitu teman-teman. Jadi kalau kita balik cuti itu mesti ada yang diheran-herankan sama keluarga kita teman-teman. Yang mulanya dulu sebelum masuk Malaysia itu bangunnya kita tuh minimal pukul 8 teman-teman. Pukul 8, pukul 7.30 kita bangun sebelum masuk ke Malaysia dulu teman-teman. Saya teman-teman. Jadi baliklah saya dari Malaysia dulu teman-teman. Baliknya saya dulu, seperti yang saya bilang tadi ya teman-teman. Tidurnya saya itu minimal, kalau di Malaysia itu jujur ya teman-teman, di Malaysia itu saya tidak pernah tidur awal teman-teman, tapi bangunnya tidak lambat gitu teman-teman. Gitu teman-teman. Saya paling awal tidur di Malaysia itu pukul 12 teman-teman. Pukul 12. Nah kita lanjut ya teman-teman. Sampai rumah tidur, kita singkat cerita kita tidurlah malamnya ya teman-teman. Tidur saya nggak mau juga teman-teman. Saya nggak bisa tidur awal juga teman-teman. Padahal saya tuh sudah berpikiran, nanti kalau sampai kampung saya tidur dari awal, bangun pukul 11 atau 12 lah, saya bilang teman-teman. Tapi nggak mau teman-teman, nggak bisa teman-teman, nggak bisa teman-teman. Kayak di Malaysia sudah teman-teman, di kampung pun kayak gitu teman-teman. Di Malaysia saya tidur paling awal pukul 12 malam. Dan di kampung itu kayak gitu teman-teman. Kayak gitu teman-teman. Itu istri saya heran teman-teman. Loh kak, kok belum tidur? Ini kan udah pukul 12. Kenapa belum tidur? Dia bilang teman-teman. Nggak tahu nih, mungkin saya udah terbiasa hidup di Malaysia. Karena di Malaysia itu, ini saya cerita lagi sama istrinya saya teman-teman. Karena di Malaysia itu
bukan bukan karena perselingkuhan, bukan karena main sama wanita, bukan teman-teman. Tapi kadang kita itu ada bincang-bincang sama kawan, cerita-cerita kayak gitu teman-teman. Jadi mata ini tidak tidak ada rasanya ngantuk teman-teman. Kayak yang saya bilang tadi teman-teman, paling awal saya tidur di Malaysia itu pukul 12 malam teman-teman. Jadi di kampung itu sudah terbiasa saya di Malaysia itu teman-teman. Istri saya pun terheran-heran. Dulu kamu sebelum masuk Malaysia itu tidurnya awal. Tidurnya awal. Tapi bangunnya lambat, dia bilang teman-teman. Kayak gitu teman-teman. Iya saya juga nggak tahu. Mungkin saya terbiasa di Malaysia. Kayak gitu teman-teman. Jadi keinginan saya untuk beristirahat di rumah itu saya mau tidur awal, pokoknya slow lah gitu teman-teman. Maksudnya keinginannya saya sebelum balik cuti dulu, karena kan di Malaysia itu kelelahan atau kecapean kayak gitu teman-teman. Jadi saya berinisiatif untuk balik relax gitu, enjoy gitu. Tapi nggak bisa teman-teman, saking biasanya kita kerja di Malaysia itu. Tangan ini rasanya pengen bekerja saja teman-teman. Jadi pada mulanya saya tidur awal dan bangunnya lambat dulu. Sekarang sudah tidak ada lagi teman-teman. Tidak ada lagi teman-teman. Di kampung pun kayak gitu teman-teman. Tidur pukul 12 malam. Kadang bangunnya subuh, kan kewajiban kita ada ya teman-teman. Subuh. Sholat subuh. Nah, saya dapatkan itu di Malaysia, teman-teman. Yang dulunya saya bangunnya lambat, tapi di Malaysia itu saya nggak pernah bangun terlambat, teman-teman. Karena kewajiban kita ada, selain sholat kita pun kerja. Tahu kan kalau di Felda itu, kalau lambat bangun tidak dapat rokal, maknanya kita tidak dikasih untuk kerja teman-teman, kayak gitu teman-teman di Felda itu. Jadi semua teman-teman di Felda itu bangunnya rajin banget teman-teman, rajin banget teman-teman. Itu mungkin yang namanya kedisiplinannya itu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau pergi merantau atau bekerja di syarikat Felda, jadi pikir-pikir dulu lah teman-teman. Ini saya sudah mengalami, kalau sudah bagus fisik bolehlah. Tapi oke juga di Felda itu teman-teman. Oke, dia mengajari kedisiplinan. Terus bangun tidur kita itu teratur, kayak gitu teman-teman di Felda itu. Pokoknya di mana-mana lah teman-teman. Kalau kita bisa membawa diri kita itu, semuanya bakalan oke-oke saja lah teman-teman. Seperti itulah teman-teman. Jadi yang mula-mulanya saya bangun lambat, tidur awal itu sudah tidak ada lagi teman-teman. Itu semua saya dapatkan di Malaysia teman-teman. Jadi banyak banget yang saya dapatkan di Malaysia ini teman-teman. Alhamdulillah teman-teman. Oke teman-teman, seperti itulah ceritanya Gunawan Lombok atau pengalamannya Gunawan Lombok ya teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa membuatkan teman-teman edukasi atau bukti bahwasanya saya pernah bekerja di Malaysia teman-teman. Ini mudah-mudahan ceritanya Gunawan Lombok bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sampai di sini. Jangan lupa dukung support channel Gunawan Lombok dengan cara subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.